Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas satu pemain plontos ya. Ini pemain yang ngebet dinaturalisasi, bahkan dia sudah menghubungi Shin Tae-yong. Tetapi kita akan melihat kansnya itu ada atau tidak. Ini lagi-lagi saya tekankan kepada teman-teman ya. Yang saya bahas ini adalah bagaimana updatean pemain ini. Terkadang saya itu bingung kepada beberapa subscriber yang mungkin menontonnya itu hanya 1 menit ya, ataupun 2 menit ya, tetapi tidak tahu apa isi yang dibahas tapi sudah cepat menyimpulkan. Nah, ini tolong teman-teman ya, ini saya bahas ya, jadi teman-teman harus simak ya. Kalaupun tidak disimak ya, kalian tidak masalah ya komen, tetapi lihat juga konteksnya, jangan keluar konteks ya seperti itu. Nah, mengapa saya bilang pemain pelontos? Karena pemain ini memang kepalanya itu tajam sekali ya, sundulannya itu sangat luar biasa. Pernah menjadi top skor juga ya. Dan juga pemain ini memang secara quality ya, secara kualitasnya sangat bagus. Oke, sebelum saya lanjut ya, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah order kemarin ya. Bahkan tadi malam juga untuk menyaksikan match Hilger. Ini saya sekedar ingin mengingatkan ya, tanggal 29 nanti ya AS Roma akan menghadapi Venezia. Kemudian tanggal 4 itu Twente akan melawan Fenerbahce di lanjutan Liga Eropa. Nah, cocok bagi kalian yang suka nobar ya, nonton bola ataupun nonton sendiri di rumah ya. Ini saya sangat rekomendasikan layar pembesar HP ini. Ini sudah anti radiasi dan bagus sekali ya. Dan ini pun sudah ada penyangga HP-nya. Kemudian ini ada dudukannya untuk peningginya. Bagi kalian yang mau langsung saja kalian cek di link deskripsi ya. Oke, kita langsung saja bahas lagi ya mengenai sosok David da Silva. Nah, David da Silva ini ya, saya tidak tahu mengapa ya. Banyak sekali ya berita yang mengaitkan timnas Indonesia. Bukan hanya David sebenarnya. Sebelumnya ada Taisei Marukawa ya. Kemudian juga Seiro Alves ya. Dan terbaru ini David da Silva. Dia pun mengatakan sendiri ya bahwa dirinya mau sekali untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Ini statementnya ya kemarin. Ya, saya pikir saya akan menetap di sini ya di Indonesia, ungkap David da Silva dalam sebuah wawancara di Transfermarkt ID ya di Indonesia. Saya ingin menggunakan jersey timnas. Hai Sintayong, saya di sini. Tambahnya sambil tersenyum. Nah, dia sepertinya memang dalam hal ini ya menginginkan sekali untuk bermain ke timnas Indonesia. Tapi ya harus diingat di sini bahwa teman-teman ya, Sintayong memiliki garis ya ataupun garis standar ganda dalam menentukan pemain keturunan. Begitupun dengan PSSI saat ini ya. Jelas walaupun ya David da Silva ini mungkin memohon-mohon ya ataupun meminta-minta ya untuk diberikan kewarganegaraan. Saya sangat yakin pemerintah mau untuk memberikan itu. Tetapi ya lagi-lagi Sintayong dan juga PSSI sudah memiliki komitmen untuk tidak akan memanggil pemain yang tidak memiliki garis keturunan. Saya ulangi ya. Sinteyong dan juga PSSI tidak akan pernah memanggil pemain yang tidak memiliki garis keturunan. Itu sudah ditekankan oleh Sinteyong ya beberapa waktu lalu. Dan juga PSSI pun serta Menpora saat ini juga sedang fokusnya adalah memanggil ya anak-anak bangsa yang ada di luar negeri ya yang dalam hal ini memiliki garis keturunan ya. Nah, ini yang diprioritaskan. Jadi, kalaupun dia memang ingin menjadi bagian dari Indonesia, dia bisa karena sudah tinggal kurang lebih 5 tahun. Tetapi untuk menjadi bagian timnas Indonesia, sepertinya dia akan sulit sekali karena memang dari pelatih dan juga PSSI fokusnya adalah mencari pemain-pemain keturunan. Jadi walaupun kita sedikit bangga ya akan memiliki striker ya dan juga memiliki David da Silva ini, tapi sepertinya itu kemungkinan kecil ya untuk dia bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, ini untuk sosok David da Silva. Walaupun sebenarnya kalau dilihat saat ini memang kita sedang krisis ya untuk di lini striker. Kita sudah ada Ragnar Oratmangun, tetapi tipikalnya itu bukan seorang target man. Kemudian kita punya sosok Rafael Strike, tipikalnya ini suka membuka ruang dan juga selalu membantu build up serangan maupun bertahan.
Kemudian kita juga punya Jens Raven ya, yang baru saja, ini kemarin ya dinaturalisasi juga dan dirinya pun tadi malam tampil sangat luar biasa. Tetapi sebagai seorang target man ya itu masih belum ya, Sintayong masih belum menemukan di situ ya. Dan ya wajar jika memang David da Silva ini mau untuk membela timnas Indonesia dan ingin ya, karena memang dia mengetahui ternyata masalah timnas Indonesia ini adalah di seorang target man. Maka dari itu saat ini Sintayong sedang fokus mencari striker yang tipikalnya sebagai finishing ya, target man yang memang dia menjadi striker murni. Ya, ada Zylstra yang saat ini berkasnya sudah masuk tapi masih dikaji oleh PSSI. Kemudian Ole Romeni saat ini sudah, pernah ya, dia sudah pernah Zoom ya bersama PSSI tetapi juga belum ya, dalam hal ini meyakinkan ya, untuk dia yes membela timnas Indonesia karena dia masih punya potensi untuk membela timnas Belanda. Nah, itu hal-hal yang menurut saya juga sangat disayangkan. Tapi yang jelas ya, kalau dilihat dari sini saja ya, sepertinya apa yang jadi harapan dari bukan hanya David da Silva ya, Ciro Alves ya, kemudian, mungkin Taisei Marukawa, kemudian beberapa pemain lain ya, yang memang ya menjadi, ini ya, dalam hal ini ingin menjadi bagian timnas Indonesia itu akan kemungkinan besar sulit. Kita pernah ya memiliki sosok Alberto Gonçalves ya, kita pernah memiliki Otavio Dutra, Fabiano Beltram ya, kemudian beberapa pemain lainnya ya seperti Pio Paulin ya. Banyak sekali pemain-pemain yang ada di Liga 1 kemudian dia menjadi bagian timnas. Tetapi hanya sebagian kecil saja yang berhasil. Ya seperti Christian Gonzalez ya yang memang berhasil ya menjadi striker. Sisanya kita lebih berharap bagaimana striker seperti Boa Salosa ataupun Bambang Pamungkas. Setelah itu kita belum menemukan striker-striker yang memang memiliki karakter seperti, senior-senior seperti dulu. Nah, ini yang harus digali lagi, tetapi PSSI output-nya lagi-lagi tidak akan menaturalisasi pemain yang memang tidak memiliki darah keturunan. Ya, itu teman-teman fokusnya. Nah, oke, dari sini saya dapat petik benang merahnya ya bahwa Sinteyong itu sangat komit ya, komit dengan standar gandanya dan juga komit dengan prinsipnya. Ya, agar timnas Indonesia ini memiliki jiwa ya dan juga rasa nasionalis yang tinggi. Karena walaupun mereka sudah berkarir lama di Belanda, di Eropa ya tetap saja di hatinya ya, di darahnya itu ada merah putihnya dan itu yang saat ini dicari. Dan untuk kabar terbaru mengenai striker kita tinggal tunggu saja ya, karena selain Ole Romene ini masih ada lagi yang ini PSSI sedang ngunde sunyi. Jadi tidak perlu saya harus keluar-keluar, kita tunggu saja spill dikit-dikitnya. Jadi bagi teman-teman yang selalu mengikuti channel saya ya, saya akan membongkar kalau itu sudah keluar spill dikit-dikitnya itu. Tapi jangan sampai ya sudah saya spill dikit-dikit ya, kemudian banyak yang menyimpulkan ini hoax ya, kemudian ini hanya untuk konten dan sebagainya. Tolong sekali lagi didengarkan dulu ya, kemudian dipahami dulu. Kalau sudah paham baru boleh menyimpulkan ya, seperti itu teman-teman ya. Karena saya tidak pernah yang membahas misalnya ya, fix bela timnas, misal deal bela timnas ya, itu tidak ada misal tanda tanya atau apanya ya, itu tidak pernah ya. Pasti kalau misal mau bela timnas saya kasih tanda tanya, artinya memang masih ini, masih ngambang seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu fokusnya hanya di kulit saja seperti itu. Pembahasannya itu harus disimak juga, biar kita sama-sama teredukasi sebagai supporter sepak bola timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok David da Silva ini? Apakah kalian yakin dirinya nanti bisa untuk membela timnas Indonesia? Ya, silakan kalian tulis di kolom komentar.